Oke, yuk siap. Yuk kita mulai. Mbak Versa. Halo Mas Hector. Gimana kabarnya Mbak? Lama gak ketemu nih. Alhamdulillah. Ya baik ya Mas, ya harus baik ya. Kita harus selalu sehat Mas. Makin sehat nih kayaknya. Makin nih. sehat, makin subur ya kelihatannya. Nah gini. Ini kan acara pertama nih Mbak. Bener. Nah sama-sama ya rada ndredeg Mbak ya. Waduh Mas. Nah gini, kan pasti banyak orang nih yang belum tahu gimana kok sampai sampean ini terjun di dunia per-WU-an gitu loh Mbak. Piye cerita nih? Bisa sampean ceritain gak sih awalnya gimana Mbak? Ini cerita lengkap apa singkat aja Mas? Terserah sampean sih. Durasi ini los sih. Los ya Mas ya. 2 hari nggak apa-apa nih kita di sini. Cerita lengkapnya kenapa bisa terjun di dunia wedding sebenarnya sih karena saya dan pasangan, waduh tak bawa iki bojoku Mas, cek seneng kok nontonnya ya. Jadi kita tuh punya ketertarikan apa ya Mas, seneng banget yang namanya ada tantangan. Kalau dunia wedding kan di WO itu tantangannya gimana caranya nih acaranya klien bisa sukses, bisa happy semuanya, keluarganya happy, acaranya lancar, mulus gitu kan ya Mas. Terus berawal dari biasanya dulu ikut orang event, tapi event bukan wedding. Oh, berarti sebelumnya sampean nggak terjun langsung ke wedding Enggak, gitu, jadi awal pertama aku kenal itu dunia event sebenarnya Mas. Malan. Tapi masih sebagai freelance ya waktu itu ya. Masih yang harus datang paling pagi, pulang paling malam gitu kan. Curhat jadinya. Nah, terus kok seru ya kayaknya kita ketemu orang baru, setiap event tuh kita ketemu orang baru dengan karakternya yang beda-beda, permasalahannya juga yang beda-beda gitu kan. Akhirnya ngopi-ngopi deh sama teman-teman yang lain. Gimana sih kalau misal kita buat yuk, kita kan udah, terutama suami ya udah lama banget terjun di dunia event gitu kan Mas, dari 2013 kalau dia sendiri. Jadi cita-citanya memang pengen punya wedding organizer gitu. Karena kenapa kita lebih suka wedding organizer, karena nggak tahu ya, lebih have fun aja sih Mas, lebih seru aja gitu ya nanganin klien-klien yang mau nikah. Mereka kan bakal happy, derdek-derdeknya mau nyambut hari bahagia gitu loh Mas. Jadi kita ngobrol, boleh deh yuk kita coba gitu. Dengan kata-kata yang akhir, ya udah deh yuk kita coba. Kebetulan waktu itu ada temennya suami yang mau nikah. Kita jadiin deh ini apa ya, garis startnya di situ. Kita coba gimana nih bagusnya buat kita nyusun polanya, pola kerja di dalam tim itu kayak gimana, mulai dari situ. Karena selama ini kan biasanya ikut orang, gitu. Jadi ini gimana caranya kalau kita yang ngebuat timnya kayak gitu. Nah, pertama terus kalinya. kok bisa sampai namanya Midodareni? Enggak kepikiran nama yang lain gitu? Dari mana sih asalnya Midodareni itu? Sebenarnya awal mula kita udah, Midodareni ini nama kedua sebenarnya Mas. Oh, malah nama kedua. Nama kedua. Jadi sempat ganti nama dong? Sempat. Pertama kali itu dulu kita buat namanya tuh Athena. Karena memang kita pengen yang lebih general ya. Jadi belum mau terfokus ke wedding. Jadi misal kayak event, waktu itu beberapa kali kita sempat handle event Honda, dealer Honda yang di Sukun. Itu terus juga beberapa kali ada event-event corporate lainnya juga. Jadi biar event masuk, wedding masuk nih rencana awalnya. Cuman kok kayaknya kalau Athena nih namanya agak susah ya. Terus kita kalau mau nggak terfokus gini, maksudnya semua event agak bingung aja nih kita mau kemana sebenarnya gitu kan Mas. Akhirnya kita coba rembukan lagi, kita pastiin kalau yaudah deh kayaknya kita ngambil jalur wedding organizer aja. Kenapa Mbak? Maksudnya gini, lebih enak mana sih sebenarnya? Enak dalam segala artian deh, antara sampean ngurus event atau wedding? Sama-sama enaknya sebenarnya Mas. Sama-sama enaknya, cuman aku sama suami waktu itu memang lebih cenderung sama teman-teman juga, karena waktu itu kita sempat ngajak teman-teman terdekat kita ya, circle-nya kita sempat kita ajak juga kan. Itu kayaknya lebih seneng buat ngurusin weddingan. Gitu. Malah lebih suka ngurusin weddingan. Akhirnya ya udah kita sepakat saat itu buat buka wedding organizer gitu. Termasuk cuan sebenarnya kan, kalau kita ngomongin masalah cuan, lebih cuan event deh kayaknya. Lebih cuan event sih Mas, gitu. Kan? Karena mainnya di corporate ya, jadi kan cairnya juga lebih banyak mungkin buat teman-teman IO yang lebih berpengalaman.
Kalau kita sih belum terlalu. Bisa lah ya disikat semuanya bisa lah Iya, ya. benar-benar. Terus tapi kayaknya udahlah wedding aja deh Wedding gitu. aja ya? Lebih seru gitu kan. Terus nama Midodaren sendiri tadi kan nanya kenapa namanya Midodaren. Sebenarnya kita waktu itu memang cari nama apa yang menunjukkan kita memang bergerak di dunia wedding. Oke. Jadi segmen pasarnya udah tahu nih. Oh, Ya. ini nih wedding organizer nih gitu Oke. kan. Terus pengen nunjukin kalau kita itu base-nya di Malang, Jawa gitu kan, Mas. Oke. Akhirnya apa ya yang kita cari, sempet nyari nama-nama kayak nama apa? Aku sebenarnya bukan asli Jawa, nama kesatria ya, Mas. Ada ya satria-satria atau kayak Iya. gitu-gitu ya, Mas ya. Terus abis itu kita cari di Instagram nih, udah ada yang pakai nama ini gitu kan. Gimana ya udah cari yang lain. Pokoknya kita kalau bisa jangan sampai sama, apalagi sama-sama domisilinya di Jawa Malang, Timur iya gitu kan, kan. Jadi kita cari ternyata pas Midodaren nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Adanya Midodareni. Midodareni. Tapi itu pun juga bukan wedding organizer. Apa itu? Persewaan baju kalau nggak salah. Oh, Tapi itu persewaan juga baju. di Medan atau di mana gitu ya. Oh, luar bukan Jawa lah ya. di luar Jawa. Jadi akhirnya oke deh kita pakai ini. Namanya gampang. Terus juga kalau dalam arti prosesi sendiri di dalam adat Jawa itu kan malam Midodareni ya Mas ya, kayak lamaran adat Jawa lah ya. Iya. Jadi di mana di malam itu bidadari turun untuk datang ke rumah mempelai wanita gitu kan, untuk masuk nih. apa ya, memberi aura mantennya gitu loh Mas. Nah jadi kita pengen kehadiran kita itu memberikan aura tersendiri, aura positif pastinya untuk keluarga manten gitu sih kalau ditanya filosofinya. Tapi saya bukan anak senja. Kopi ini kurang Mbak berarti. Bener, Mbak. teh soalnya nih Mas. Oh, iya, iso. On iklan nih kemarin, Iya kan nanti kita masih iso polos, kopi. monggo silakan. Nah, terus susah senengnya selama ini sama jalan di WO ini apa sih Mbak? Kalau ditanya susah senengnya pasti banyak ya Iya, Mas ya. susahnya dulu lah. Susahnya dulu, aduh aku udah bahas susah nih. Tisu ada Mas, tisu. Susahnya. Kalau apa? susahnya yang pasti pertama kita branding ya Mas. Namanya kita masih baru keluar, kita baru bikin satu brand baru, maksudnya kita baru launching nih nama Midodaren. Buat ngenalin ke orang-orang kan susah kan pasti. Terus pengalaman kita yang paling sampai sekarang masih belum terlupakan itu, jadi kita pernah waktu itu event di luar kota, di Tulungagung. Nah kebetulan di sana itu ada miskomunikasi memang dengan klien gitu, dimana tadinya awalnya kita sepakat untuk penginapan Oke. itu ditanggung oleh kliennya. Oh, awalnya penginapan Awalnya, betul. Oke nih. Ternyata pas kita sampai sana, ini rumah yang tadinya untuk kru udah ditempatin sama keluarga dari pihak laki-laki. Sedangkan kita waktu itu udah tengah malam ya Mas ya, karena kan kita baru datang langsung ke venue dulu, Oke. nunggu sampai dekorasi selesai, baru kita ke rumahnya gitu. Oke. Ternyata udah ditempatin, kan kita nggak enak kalau mau masuk ganggu orang yang udah istirahat kan Mas. Mbak, iki nggenku lho, Mbak. Sama Nah, kok turu kene to. bener, Lah, iya, takutnya sih, gak nanti enak toh ya. ibunya udah pules tidur, kita geradak geruduk gitu kan. Terus akhirnya terbiasa di Malang. Heeh. Malang kan kota yang tidak pernah tidur, Iya, lah iya, gitu bener, kan ya bener, Mas. oke, Jadi oke. udah deh, kita cari kopi-kopian aja. Soalnya jam 3 tuh udah mulai make up dan itu posisi udah jam 1 malam. Ya, Jadi kan nanggung cuma lah ya, 2 jam nanggung. ya. Udahlah kita nyari kopi-kopian aja, ngopi 2 jam, ntar habis itu make up datang lagi ke sana kan nggak masalah gitu Iya, kan iya. Mas. Ternyata pas kita keliling nyari di Tulungagung itu namanya kopi-kopian nggak ada Mas yang buka, semua masa sih? udah tutup. Serius? Bener udah tutup. Jadi kita cari di Maps, buka nih katanya si Maps. Kita Ya. datang tutup Mas. Di prank. Di prank kan. Terus mau buka penginapan juga nanggung, apalagi waktu itu masih baru ya Mas. Iya, Jadi iya. masih ya masih Aduh, kalau bisa nggak usah deh. gitu kan, kayak aduh kok sayang banget gitu kan ya. Akhirnya kita ketemu pom bensin yang udah tutup Oke. dan kita istirahat di situ. Serius? Betul. Jadi tim yang cewek tidur dalam mobil, yang cowok niatnya tidur di musola. Cuman kan sungkan ya, masa tempat ibadah dijadiin tempat tidur kan. Iya kan. Akhirnya tidur di depan pintu musola, Mas. Pakai alas kardus gitu. Ya untuk yang nggak diusir sama orang. Nah, Mas, itu. pemulung dilarang. Untung kita bangun sebelum buka lapak ya. Iya, udah. Jadi owner belum datang gitu kan. Jadi
Pas kita bangun, mandi di SPBU itu jadinya Mas. Baru habis itu kita langsung datang ke venue. Karena beda. Kalau di Malang kan kita kalau ada H-1 venue kan open terus nih. Ya. Jadi Iya sih, benar-benar. ada kru yang biasanya maintenance loadingnya di situ. Iya, Ya istirahatlah di situ sambil nunggu dekoran selesai. Ternyata di sana tuh sistemnya batasnya sampai jam 12 malam. Cuman sampai jam 12 malam. Kalau belum selesai dilanjut besok paginya. Oh gitu. Gitu. Karena kebetulan acaranya memang sorenya sih Mas, besok sorenya untuk yang di gedung ya. Karena yang paginya acara di rumah dulu kan. Akhirnya kita pagi-pagi kita tanya buka jam berapa. Jam 6 udah buka katanya gitu. Jadi pas sudah mandi di SPBU, kita ke rumahnya manten. Jam 6 sebagian kru yang nggak bertugas di rumah langsung ke venue, lanjut istirahat di sana. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Itu tahun 2017-an sih, 2017 akhir atau 2018 awal gitu lah. Pokoknya pas masih baru-baru banget deh kita. Berarti secara nggak langsung Wedarin ini sudah ada secara sah terbentuk tahun 2017 berarti. 2017 akhir. Berarti sekitar jalan 4 tahun. Jalan 4. Udah mau PAUD nih anaknya nih ceritanya. Bener. Terus senengnya? Kalau senengnya, kalau ditanya seneng banyak ya Mas ya. Senengnya WO itu simpel sebenarnya. Udah kayak senengnya cewek nggak sih? Simpel ya. Simpel tapi susah dimengerti Mbak kalau cewek Mbak. Iya juga ya Mas. Iya makanya. Saya tersinggung nih. Saya cewek sendiri lagi. Jadi kalau simpelnya WO itu sebenarnya di waktu acara selesai. Oke. Manten dan keluarga ini pada happy semua. Oke. Terus seneng ngucapin terima kasih, itu bener-bener nggak ada tandingnya sih Mas. Jadi capek yang kita kurang tidur, kita udah nemenin make up dari tengah malam, itu rasanya hilang gitu loh pas udah makasih banyak ya berkat Midodaren acara kita gini-gini deh. Itu rasanya terbayarkan gitu loh Mas. Jika jadi bayar pakai apapun sih. Tetap sih ada pelunasan dulu sebelumnya ya. itu buat produksi Mbak. Oh iya benar. Gitu. Jadi itu aja sih yang paling bikin kita seneng ya Mas. Dan apalagi kalau ada momen-momen yang bisa sampai ada terharunya di dalam acara, kayak gitu kan kayak yang, wah kru aja ikut nangis gitu loh jadinya kan. Bener juga. Gitu. Terus kita yang bagian dokumentasi juga, keren. Bener, dapat momennya kan ya Mas ya. Iya sih serius. Soalnya hasilnya bakal beda kan. Bener. Ketika acara itu benar-benar kusuk, terus ketika pecah ya pecah ya kan. Yang benar-benar natural gitu kan, tanpa harus dipaksa buat happy. Itu kan beda banget, apalagi di kamera kan Mas. Iya bener. Terus gini, selama mulai dari 2017 sampai sekarang Mbak, hal yang paling susah bangun brand WO itu apa sih Mbak? Pernah nggak sih Samen ini dalam 1 bulan gitu sama sekali nggak ada job? Pernah Mas, pastinya. Serius? Ya pasti pernah. Serius? Sering? Awal-awal dulu? Awal-awal, terus juga yang paling benar kerasa pas awal pandemi ya. Iya sih, itu kan benar-benar yang tadinya kita udah nyiapin, akhirnya pada postpone semua kayak gitu kan. Itu terus, banyak mundurnya atau cancel? Alhamdulillah banyak yang mundur sih Mas. Karena memang udah kebanyakan ini ya udah mulai bayar vendor. Jadi kan kalau cancel kan mereka harus hilang DP-nya kan. Jadi milih untuk postpone karena memang wedding dream juga. Jadi aku ada cerita nih Mas, yang postpone itu sampai 1 tahun. 1 tahun? Jadi si klien ini booking kita 1 tahun sebelum acara. Ternyata pas acaranya pandemi. Ya kan, akhirnya cuman bisa berlangsung akad sama temu manten yang dihadirin sama keluarga. Waktu di awal-awal pandemi nih ceritanya kan. Awal pandemi itu di 2020 ya. Di awal pandemi. Jadi cuman yang masih boleh ngadain tapi dibatasin itu loh Mas, cuma 50 orang. Kan, ya. Akhirnya diadain akad tetap di tanggal yang itu dan temu manten yang dihadiri sama keluarga. Tapi wedding dream mbaknya ini nih kuat banget, dia pengen banget nikah nanti itu dengan baju yang udah dia pilih, MUA yang dia pilih, dekorasi yang dia pilih, dia pengen banget gitu kan. Akhirnya postpone, ternyata pas di tengah-tengah yang tanggal ditentuin postpone-nya itu ada musibah. Dari keluarga. Ada musibah. Dari keluarga, akhirnya mundur lagi kan Mas. Itu benar-benar 1 tahun dari dia postpone awal. Itu belum nggak sampai hamil kan? Sudah hamil. Sudah. Dan kuat. Gila. Dia waktu itu pakai gaun yang ball gown yang beratnya itu sekitar 25 atau 30 kilo.
kita yang lihat aja tuh was-was ya Mas, karena kan lagi hamil nih ceritanya. Mbak nggak mau pilih gaun yang lain tah? Enggak Mbak, aku udah pengen banget pakai ini gitu. Dan dia happy, bener-bener happy yang gak ngeliatin capeknya sama sekali. Sampai jadi kita itu kan bukan cuma nemenin di event, sampai udah selesainya pun manten ini ganti baju, sampai dia pulang, kita masih terus dampingin kan Mas. Nah itu waktu kita gantiin baju, maksudnya kita bantu buka gaunnya dan lain-lain itu, Mbak itu masih yang seneng gitu loh, kayak yang wajah itu nggak bisa bohong gitu Mas, kayak iya Mbak, masih yang asik nyeritain tadi pas prosesi kayak yang, Mbak nggak capek gitu, yang ngeliatnya Mbak nggak capek, enggak aku happy banget, makasih ya Mbak. Kayak gitu Mas, aku langsung yang wah luar biasa nih. Ketika dapat customer yang kayak gitu kayak gila ini acaraku bro, aku yang Natal loh kan, sampai dia kayak gini kan, bener kayak bahagianya tuh iya kan, nggak bisa diapa-apain gitu kan ya. nggak bisa dibayar apapun lah pokoknya. Oke. Nggak bisa dicari soalnya ya Mas ya. Terus mungkin untuk kedepannya nih Mbak, untuk kedepannya pengennya sampean gimana sih ke Midodareni? Untuk kedepannya kita pengennya pasti Midodareni ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maksimal lagi, dan kita pasti bakal terus belajar ya Mas ya, supaya Midodareni nanti tetap bisa terus berkembang. Harapan kita ya siapa tahu Midodareni bukan hanya ada di Malang, Ya, amin, tapi ada amin, cabang-cabang amin. di luar gitu. Karena memang kebetulan saya dan suami dari kota yang berbeda. Jadi kita Oh, punya kota cita, berbeda. benar. Oh. Kalau suami asli Malang, kalau saya dari Sumatera, Sumatera. dari Lampung. Jadi kita kan sering banget pulang pergi ke Lampung. Jadi kayak punya, waktu itu sempet sih asal nyebut, tapi siapa tahu jadi doa ya Mas. Ya, amin. Itu kita bilang enak kali ya kalau pulang ke Lampung sekalian ada yang diurus gitu, kerjaan nggak ada kayak gitu. Akhirnya ya siapa tahu kita bisa buka WO juga di Lampung gitu kan. Jadi ya Ya, semoga harapan saja kita lah ya. semoga saja. Oke. Gitu. Siap. Oke Mbak Firja, terima kasih banyak ya atas Sama-sama. waktunya ya. Nggak kerasa Nggak ya Mas? kerasa ya, Iya kita ternyata ngobrol. nggak dredeg ya kita. Kayaknya bisa diundang lagi nih. Oke ya. Nanti next ya. Oke, siap, Janji lah ya, siap. janji ya. Tenang. Siap Mas, kita bahas apa aja oke deh. Ya, sedikit kayak bahas yang gitu ya. Oke, jangan lupa itu ada suara apa tadi? Oke, terima kasih ya Mbak Firja ya. Sama-sama Mas Ektor, Oke, terima ya. kasih juga udah ngundang ya. Oke.